Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan bahas tentang gagal bayar di aplikasi Uku ya. Karena banyak dari teman-teman yang bertanya dan komentar ya, Bang, apakah kalau kita gagal bayar di aplikasi Uku aman ya? Bang, bagaimana kalau kita gagal bayar di aplikasi Uku, aman nggak Bang? Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman subscriber ya tentang aplikasi Uku ini. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang gagal bayar di aplikasi Uku. Seperti apa sih cara penagihannya kalau kita gagal ya? Karena di aplikasi Uku ini hampir 2 bulan sudah gagal bayar teman-teman ya. Jadi hampir 2 bulan ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita buka aplikasi Ukunya ya. Oke. Nah, di sini sudah ada aplikasi Uku teman-teman ya. Tinggal saya buka saja seperti ini. Oke teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Total keterlambatan 59 hari ya. Periode keterlambatan ya. Jadi total pinjaman 2.164.000 sekian. Jadi buat teman-teman mungkin banyak sekali ya yang gagal atau telat bayar di aplikasi Uku ya. Nah, ini sejauh ini sudah hampir 2 bulan teman-teman ya, tapi masih aman ya. Amannya yang pertama ya, untuk DC lapangan masih belum ada ke rumah ya. Karena pertanyaan dari teman-teman biasanya yang ditanyakan apakah ada DC lapangannya, itu saja yang ditanyakan. Dan kemudian kalau kita gagal apakah akan menelpon di luar kondar, apakah data kita akan disebar. Nah, itu saja yang ditanyakan oleh teman-teman biasanya kalau telat bayar atau gagal bayar ya. Jadi di sini saya akan jelaskan teman-teman ya. Nah, untuk gagal di aplikasi ini ya, di aplikasi Uku ini ya, sejauh 2 bulan ini kurang 1 hari teman-teman ya, ini masih aman-aman saja ya. Yang pertama, untuk DC lapangan masih belum ada ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk penyebaran data tidak ada ya. Nah, dan kemudian yang ketiga, untuk menelpon di luar kondar juga tidak ada. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, misalkan teman-teman gagal ya, untuk pengalaman gagal di aplikasi Uku ini teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman gagal atau telat bayar di aplikasi Uku ini, biasanya kalau kita sudah telat ya, itu biasanya akan dapat chat atau tagihan dari pihak aplikasi tersebut. Nah, kalian respon aja ya. Jadi setiap ada chat kalian respon. Jadi kalian kelihatan kalau kalian masih ada itikat baik. Nah, misalkan untuk penelponan di luar kondar biasanya kan ada penelponan di luar kondar, kontak darurat maksudnya ya. Biasanya yang menelpon di luar kondar itu biasanya teman-teman nggak pernah respon, atau kalian mematikan nomor, atau nomor yang didaftarkan sudah dibuang. Nah, artinya kalian itu sudah kelihatan kalau tidak ada etikat baik seperti itu. Makanya ya, dari pihak aplikasi biasanya menelpon atau menghubungi di luar kondar kalian seperti itu ya. Nah, saya sarankan buat teman-teman, misalkan teman-teman gagal ya di aplikasi Uku ini, kalian misalkan dapat chat, kalian respon dengan baik. Misalkan ada telepon, kalian angkat aja ya, seperti itu. Jadi dari pihak aplikasi tidak akan ada penelponan di luar kondar ataupun penyebaran data seperti itu. Namun seperti biasa teman-teman ya, kalau kita gagal di pinjaman online itu ya, gagal di pinjaman online itu memang seperti biasa, kita akan dicat, bahkan diteror seperti itu. Nah, misalkan teman-teman jarang balas, itu kelihatan kalau kalian sudah ketakutan atau panik. Makanya sering dari pihak aplikasi pinjaman online itu ya meneror ya, ataupun segala cara. Memang kalau kita telat bayar di pinjaman online itu memang segala cara yang dilakukan oleh pihak aplikasi tersebut ya, agar kalian segera melunasi tagihan tersebut ya. Makanya misalkan teman-teman telat, kalian respon dengan baik, pertanyaan apapun kalian balas ya, seperti itu. Jadi untuk gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Uku ini ya, selama hampir 2 bulan ini teman-teman ini masih belum ada DC lapangan.
Tapi seperti biasa ya, kalau kita ditagih itu sudah 2 minggu atau 3 minggu itu biasanya ada chat tim kolektor mau ke rumah atau ke kantor, itu sudah biasa, itu tidak akan terjadi. Kalian cukup balas aja ya, ya Pak silahkan kalau memang mau ke rumah, seperti itu. Karena modus dari pinjaman online memang seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak ya, karena hutang wajib kalian bayar ya, karena hutang dibawa mati. Tapi misalkan kalian masih belum ada dana atau masih berhenti tidak bekerja atau apa di PHK atau gimana lah ya, jadi misalkan kalian masih belum bisa melunasi hutang tersebut, kalian respon dengan baik ya, agar data kalian aman ya, seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman kita gagal di aplikasi Uku seperti ini teman-teman ya. Jadi intinya kalian respon dengan baik ya, jangan sampai kalian membuang nomor yang didaftarkan ya, karena misalkan kalian membuang nomor yang didaftarkan, kalian sudah tidak bisa dihubungi. Nah itu bisa terjadi, akan ada penyebaran data ataupun di luar Kondar kita akan dihubungi, seperti itu ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang saat ini gagal di aplikasi Uku ya. Oke, tunggu video-video selanjutnya dari kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.